Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Musdalifah akan menjelaskan hasil dari proyek rancangan rapi toko baju muslim PG Collection. Itu adalah latar belakangnya. Untuk mengerjakan tugas ini, kami memilih toko baju muslim, yaitu baju gamis yang berada di tempat pusat perbelanjaan di Cipulir. Tujuan dari wawancara itu sendiri adalah untuk memperoleh informasi dari narasumber mengenai topik pembicaraan, pelayanan kepada pelanggan, sikap atau attitude merupakan poin yang utama, sikap yang ramah dan sabar dalam melakukan pelayanan kepada konsumen. Maksud dan tujuan dari proposal kami, tujuannya yaitu menumbuhkan kepuasan, kekaguman, rekomendasi, dan di atas semuanya pembelian ulang, menciptakan kepercayaan, keyakinan diri, dan reputasi. Fitur website yang kami gunakan yaitu proyek pembuatan website ini untuk membuat sistem transaksi jual atau beli secara online. Pengguna hanya memerlukan browser dan akses internet untuk mengaksesnya. Visi dari toko baju tersebut memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, menjadi lembaga perusahaan pakaian di masyarakat yang terpercaya, menjadi perusahaan pakaian yang profesional, serta memiliki kualitas standar produk di tingkat nasional dengan mengangkat keunikan lokal. Adapun misinya yaitu menciptakan dan menggali peluang pasar yang potensial, memajukan produk pakaian jadi yang berkualitas dengan desain yang berbasiskan kepada keunikan lokal, membantu melayani pembuatan produk pakaian jadi dan penjualan melalui penyediaan kebutuhan jahit-menjahit untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah, sekolah, perusahaan, dan masyarakat, memacu kreativitas dan aktivitas dalam produksi dan penjualan yang dikelola oleh indigenous people, mendorong berkembangnya ekonomi kreatif dan sektor usaha kecil dan menengah. Adapun hasil wawancara dari hasil analisa yaitu bagaimana alur kerja pada sistem yang sedang berjalan. Pada mitra perusahaan ini belum menggunakan sistem apapun dan masih menggunakan manual. Jadi para customer harus datang ke toko tersebut untuk menanyakan barang atau melakukan transaksi jual beli, dan saat ingin memesan hanya bisa mengendalikan social meeting chatting seperti WA. 2. Kegiatan apa saja yang dicatat atau masuk ke dalam database. Untuk kegiatan yang dicatat, ada catatan barang masuk atau barang keluar, laporan keuangan atau transaksi. 3. Kegiatan apa saja yang tidak dicatat. Catatan yang tidak dimasukkan seperti stok barang, karena kita harus datang ke pusat untuk membeli barang baru. 4. Berapa kali dalam setahun perawatan dalam sistem. Dalam perusahaan ini masih menggunakan perawatan secara manual. 5. Bagaimana jika ada yang cacat, hilang, atau rusak? Di sini masih menggunakan notebook atau buku catatan dan juga di Excel. Semua data disimpan melalui cloud. 6. Sistem seperti apakah yang diharapkan untuk mendukung semua kegiatan di perusahaan? Untuk perusahaan ini belum menggunakan sistem yang dapat mendukung dan yang diharapkan untuk membuat app atau website untuk dapat memberi informasi, membuat katalog produk, dan di situ bisa untuk menanyakan barang apakah stok produk tersebut ada atau tidak. 7. Apakah perusahaan bersedia jika sistem yang akan dibuat itu berbasis website atau mobile? Bersedia, karena hal ini dapat mempermudah adanya transaksi jual beli dan dapat memperoleh pelanggan baru. 8. Apakah ada SDM yang mampu mengoperasikan sistem yang dibuat tersebut? Ada, tetapi terbatas untuk pengoperasian sistem tersebut. Adapun hasil program dari programmer yaitu desain UML, ada use case diagram. Diagram ini merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor. Kelas diagram. Diagram ini menggambarkan kelas-kelas dalam sebuah sistem dan hubungannya antara satu dengan yang lain, serta dimasukkan pula atribut-atribut dari setiap aktor dan operasi yang dilakukan oleh aktor tersebut. Itu ada contohnya activity diagram. Diagram ini menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir.
itu ada activity diagram untuk login user, activity diagram untuk hapus data baju atau transaksi, activity diagram untuk update data, aktivitas diagram untuk keseluruhan, aktivitas aktor. Sequence diagram yaitu suatu diagram yang memperlihatkan atau menampilkan interaksi-interaksi antar objek di dalam sistem yang disusun pada sebuah urutan atau rangkaian waktu. Hasil desain web yaitu contohnya untuk pembuatan desain yang digunakan di sini menggunakan tools Mockflow, tetapi karena kita menggunakan yang versi free, kita hanya bisa membuat sebanyak 3 page. Dan ini beberapa ilustrasi desain yang dibuat. Ini contohnya untuk halaman pemesanan, untuk halaman wajib.